Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Lian Sapuntala Devi. Saya merupakan guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Febri. Perkenalkan, nama saya Miss Miati. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Belambangan Pagar, Lampung Utara. Baiklah, kita langsung masuk pada agenda hari ini ya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Miss Miati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Febri, kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan Ibu Febri sendiri? Alhamdulillah Ibu, saya juga dalam keadaan sehat sama seperti keadaan Ibu Miss Miati. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Ibu ya. Tujuan dari supervisi akademik sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan agar kegiatan pembelajaran selanjutnya berjalan dengan baik dan lebih baik lagi, pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya Ibu. Supervisi akademik sendiri terdiri dari 3 tahapan ya Ibu, ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Nah untuk kali ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu Miss Miati dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, dalam tahapan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Miss Miati. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi pembelajaran akan saya sampaikan di kelas nanti yaitu siswa dapat membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tabel dan grafik. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu terkait dengan membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik senilai dengan menggunakan tabel dan grafik ya Ibu ya. Kemudian dengan area pengembangan itu, area pengembangan yang seperti apa sih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Adapun area pengembangan pengetahuan itu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian untuk area keterampilan yang akan saya capai adalah siswa dapat membuat grafik perbandingan senilai dan grafik perbandingan berbalik nilai. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu Miss Miati capai itu terkait pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa ya Ibu ya. Nah selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam strategi, model ataupun metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran ya Ibu? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun metode pembelajaran sendiri dilakukan dengan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Sedangkan pemilihan kelompok untuk siswa adalah saya pilih dari karakteristik siswa agar diskusi kelompok itu akan berjalan dengan baik. Baik, jadi rencana pembelajaran yang ingin Ibu Miss Miati capai di dalam kelas itu strategi pembelajarannya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan metode berbasis masalah atau problem based learning. Iya, biasanya disebut dengan PBL ya Ibu ya. Dan kemudian untuk model pembelajarannya, metode pembelajarannya Ibu menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media dan bahan ajar pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di kelas? Bahan ajar yang saya gunakan adalah buku pelajaran matematika kelas 7 yang diterbitkan oleh Erlanda. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan itu adalah LCD, laptop, kemudian video pembelajaran dengan Canva, dan juga menggunakan lembar kerja siswa untuk diskusi kelompok. Baik, Wah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT ya Ibu ya, dengan menggunakan media pembelajaran dengan berbasis Canva ya Ibu ya.
Baik, rancangan yang luar biasa ya Ibu ya. Selanjutnya nanti kita akan melakukan supervisi akademik pada tahapan observasi kelas ya Ibu ya, sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu paparkan pada hari ini ya Ibu ya. Nah, kapan nih kesiapan Ibu untuk saya melakukan observasi kelas pada kegiatan pembelajaran nanti, baik harinya, kemudian jam berapa dan kelas berapa Ibu? Jadi observasi kelas nanti insya Allah akan dilakukan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di kelas 7A pada jam pertama dan kedua, yaitu pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Baik, jadi nanti supervisi akademik pada observasi kelas itu dilakukan di kelas 7A ya Ibu ya, pada hari Rabu di tanggal 24 Januari 2024 jam pertama dan kedua sekitar pukul 7.30 hingga 8.50 ya Ibu ya. Nah, pada hari tersebut saya akan melakukan supervisi kelas Ibu ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa sih yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran ya Ibu ya. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan tahapan terakhir nih dalam supervisi akademik, yaitu pasca observasi yang nantinya kita akan didampingi dengan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Eko Susanto. Nah, sebelum kita akhiri, boleh saya tahu pesan apa sih yang Ibu dapat dalam kegiatan pra-observasi hari ini, Ibu? Pesan saya ya sangat senang, senang sekali, ya luar biasa lah. Saya bisa menjadi bagian dari tugas ini dan juga saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan nanti di kelas pada saat observasi. Baik, Ibu Misnati, terima kasih untuk waktunya hari ini telah bersedia melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Selanjutnya kita akan bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi ya Ibu yang didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Eko Susanto. Demikian tahapan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi dengan Ibu Misniati. Sampai bertemu lagi pada kegiatan supervisi akademik, observasi kelas dan pasca observasi yang akan didampingi dengan pengajar praktik. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat ya hari ini? Baiklah, nah sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya dan alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Semua siap, baca doa mulai. Nah, Ibu perlu jelaskan kenapa kita harus berdoa agar pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar, kemudian materi yang akan disampaikan bisa kalian serap dengan baik, ya. Baiklah, Ibu akan absen hari ini. Adesa Adelia ada? Ada. Kemudian Aditya Pratama ada ya? Ada. Afifah Rinjani. Ahmad Fikri Hairul. Ahmad Sofyan, hadir. Alfi Mutiara Aziza, Apri Andiansa, Eka Setia Putri, Erpansa, Iqbal, mana Iqbal? Iqbal, Rizky, tidak ada izin ya Rizky ya. Putri Hoyunisa, ada. Rena Anggraini, Rido Putra, hadir. Saudatul Nufus, ada izin ya. Baode Tilawati, ada. Yuki Putri Saki, Putra Saki. Oh maaf
Sebelum kita memasuki materi pada hari ini ya, kita akan belajar tentang grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Kemarin waktu yang lalu kita sudah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siapa yang masih ingat? Ibu hanya minta satu contoh saja. Contoh perbandingan senilai. Ayo, Rinjani. Misal saya membeli buku, harga buku satu buku itu 5.000. Jika saya membeli 2 buku, harganya menjadi 10.000. Dan apabila saya membeli 3 buku, harga buku itu menjadi 15.000. Artinya apabila saya membeli banyak buku, semakin banyak juga uang yang saya keluarkan. Ya. Jadi kalau perbandingan senilai itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan nilainya. Kalau beli 1 5.000, beli 2 kelipatan jadi 10.000, beli 3 jadi 15.000 dan seterusnya. Ya, artinya semakin banyak barang yang kalian beli, maka semakin besar juga harga yang harus kalian bayar sesuai dengan banyaknya barang itu. Kemudian ada juga tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, Ibu minta coba sebutkan satu saja, memisalkan apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Contohnya, ya, Tiara. Misalnya seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung selama 180 hari dengan 24 pekerja. Jika pengerjaan gedung tersebut ingin diselesaikan selama 100 hari, maka pemborong itu menambah kerjanya agar gedung itu cepat selesai. Ya, menambah pekerjanya. Ya, misalnya, jadi kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulannya apa? Kalau tadi senilai, semakin banyak yang kita beli, semakin besar juga harga yang harus kita bayar. Ya, jadi dia makin meningkat. Tetapi kalau berbalik nilai, ayo, kesimpulannya apa? Iya, semakin kita mau cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan itu, maka kita harus menambah pekerjaannya. Misalnya kalian disuruh ibu membuat kue ya. Nah, membuat kue dari adonan telur, dikasih gula, dikasih mentega, ya kan? Ternyata adonan ini selesai dalam waktu setengah jam. Sementara kalian harus cepat-cepat untuk berangkat ke sekolah. Nah, untuk mempercepat supaya kue itu menjadi adonan, menjadi sebuah adonan kemudian dipanggang, maka kalian memanggil adikmu, coba bantu kakak, biar kakak cepat menyelesaikan kue ini supaya kakak cepat berangkat ke sekolah. Artinya, supaya pekerjaan itu cepat selesai, maka kita harus menambah pekerjaannya. Ya, itu berbalik. Ya. Jadi semakin sebentar pekerjaannya, maka harus menambah orang yang kita panggil untuk bekerja. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita akan bedakan seperti apa bentuk grafik perbandingan senilai dan seperti apa bentuk grafik perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin kan contoh soal yang membedakan, ya kan? Nah, sekarang grafiknya apakah berbeda ataukah sama, gitu kan? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat membedakan masalah dengan melihat grafik ini. Apakah itu perbandingan senilai, apakah itu perbandingan berbalik nilai, ya? Nah, untuk penyampaian materi ini, Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok, ya. Tapi sebelum itu, kita perlu dulu buat kesepakatan, ya. Kesepakatan itu dari kalian yang kita sepakati bersama. Coba, pertama apa? Di dalam kelompok nanti bagaimana? Ayo, coba. Ayo. Saling mendengarkan pendapat. Ya, saling mendengarkan pendapat. Setuju yang lain? Setuju. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak berbicara kotor. Boleh. Bekerja sama, ya. Harus bekerja sama di dalam kelompok, ya. Bekerja sama. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya? Apalagi tunjuk tangan kalau ada yang menjawab, ya. Angkat tangan bila
sesama anggota kelompok ya. Artinya apa kalau saling menghargai? Kalau di dalam kelompok itu ada yang berbicara salah, jangan diolok-olok ya, jangan mengolok-olok. Oke, ini sudah ada 5 kesepakatan kita. Pertama, saling mendengarkan pendapat. Jadi jangan, misalnya maksudnya apa? Misalnya di dalam kelompok itu ada satu anak yang berpendapat begini, kemudian Yuki, oh nggak bisa, nggak bagus pendapat kamu itu. Nah, jangan seperti itu. Tolong dihargai apa pendapat dia. Kalau menurut kalian salah, bisa dibicarakan kembali. Oke ya. Kemudian bekerja sama. Jadi di dalam kelompok itu tidak boleh yang bekerja hanya satu orang. Tidak boleh yang berpikir hanya satu orang. Jadi hasil dari kelompok itu adalah hasil pemikiran bersama ya. Namanya juga berkelompok. Kalau yang bekerja cuma satu orang, untuk apa dibuat kelompok, ya kan? Iya, Bu. Kemudian kalau mau bertanya, angkat tangan. Jadi tidak saling saya bu. Akhirnya kelas menjadi gaduh. Oke ya, kakak? Jangan berisik bukan berarti tidak boleh bersuara. Bersuara hanya mengeluarkan kata-kata yang penting. Oke ya. Kemudian saling menghargai. Itu bilang tadi jangan. Setuju ya? Sepakat ya dengan 5 ini? Sepakat. Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Di sini Ibu sudah menamai, Ibu bagi jadi 4 kelompok. Udah Ibu namai, ada kelompok Prisma, ada kelompok Limas, ada kelompok Balok, dan ada kelompok Kubus. Jadi kalau kalian bertanya, kami dari kelompok Kubus ingin bertanya, kami dari kelompok Kubus misalnya ingin memberikan jawaban, ya? Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Kita sudah bentuk kelompok ya. Jadi ada kelompok Balok, Kubus, Limas, dan Prisma. Nah, untuk kelompok Limas ada 4 anggota yang terdiri dari Putri, Eka, Adit, dan Fikri. Kemudian ada kelompok Kubus yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Rinjani, Apri, dan Ervan. Lalu ada kelompok Balok. Ada kelompok Balok terdiri dari 4 anggota dengan Tiara, Ridho, Sofyan, dan Yuki. Dan terakhir kelompok Prisma dengan 4 anggota, yaitu Tila, Rena, Iqbal, dan Andra. Nah ya anak-anak ya. Jadi udah tahu ya kawan-kawannya dalam satu kelompok. Dan ingat kesepakatan kelas kita tadi dalam pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk menambah semangat kalian dalam belajar, kita briefing terlebih dahulu. Ayo, berdiri semua. Berdiri, ada ikut semua ya. Kita hari ini briefing tepuk semangat yang akan dipandu oleh Rinjani. Silakan Rinjani. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi untuk menerima materi pada hari ini tentang grafik perbandingan senilai. Coba perhatikan tabel yang akan disajikan berikut ini. Nah, ini adalah tabel perbandingan senilai. Di dalam tabel itu banyak bahan bakar dalam liter, kemudian jarak yang ditempuh dalam kilometer. Kalau tidak ada bahan bakar, mobil bisa jalan tidak? Tidak. Maka tidak ada jarak yang ditempuh. 0 ya? Ya. Kemudian kalau bahan bakar itu isinya 1 liter, mobil ini atau motor itu bisa menempuh jarak 20 km. Kalau bahan bakarnya 2 liter, ditempuh dengan jarak 40 km. Kalau bensinnya 3 liter, menempuh jarak 60 km dan seterusnya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tabel ini setelah mengamati tabel ini? Ayo, kayaknya kalau 1 liter 20 km, kalau 2 liter 40 km, kalau 3 liter 60
semakin terisi bahan bakar yang banyak, mobil itu akan bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi ya. Nah, ini Ibu bagikan grafik ini, tabel ini untuk kalian buat sebagai grafiknya ya. Ini adalah grafiknya, ini berbagi nilai. Kemudian ada grafik perbandingan senilai. Yang pertama adalah perbandingan senilai yang ini. Oke ya. Nah, ini akan kita rubah menjadi bentuk grafik. Oke ya. Ibu bagikan. Diamati dulu grafiknya. Kira-kira apa yang tertera dalam grafik itu? Apa yang bisa kalian simpulkan di dalam grafik itu? Bisa dibuka? Nah, ini. Nah, terus nanti grafiknya dibuat di dalam kertas berpetak berikut ini. Oke, kalau namanya grafik pasti ada sumbu X dan sumbu Y, ya, sumbu koordinat. Yang dimana? Yang sumbu X mendatar, yang sumbu Y-nya tegak. Oke ya? Ya? Dibuat di sini, diberi judul grafik perbandingan senilai untuk yang pertama. Keluarkan alat tulis kalian. Kalau ada bisa keluarkan listan, nanti buat buku kedua alat tulis itu. Bisa dicari di dalam buku paketnya tentang grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan senilai. Ayo, dirembukan, dilihat buku. Halaman 26, 28, 29. Ya. Ini kalian bisa lihat, ini adalah tabel perbandingan berbagai nilai. Secara selintas, ini hanya bentuk tabel berupa angka-angka. Ya, hanya berupa angka. Coba kalian amati. Banyak titik 2 ekor, Pak Tani menyiapkan makanan untuk 9 hari. Kemudian Pak Tani beli lagi 3 ekor, titiknya jadi 5. Ternyata makanan yang 90 hari itu habis hanya dalam 36 hari. Beli lagi lah Pak Tani nitik, hingga nitiknya di kandang ada 10 ekor. Hingga makanan yang tadinya untuk 90 hari menjadi habis 18 hari. Bisa kalian amati? Bisa. Nanti bisa kalian lihat, bisa kalian bandingkan dengan tabel perbandingan senilai ya. Nanti kalian buat lagi grafiknya di dalam kertas berpetak ini. Lalu bisa kita bandingkan bentuknya, apakah sama bentuknya dengan perbandingan senilai ya. Dilihat tabelnya, dibuat seperti tadi, garis sumbunya, sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Buat dulu sumbu simetrinya. Oke, sekarang bekerja. Berdiskusi
dibuat garisnya. Terus patokannya dengan tabel yang ibu berikan ini, ya. Tabelnya berpatokan dengan ibu yang berikan ini. Angka-angkanya ya. Angka-angkanya berpatokan dengan yang ibu bagikan. Iya, ini. Nah itu ya, terus sumbu datarnya, sumbu datar. Nah sekarang kita akan ice breaking, yaitu tepuk konsentrasi. Silakan jadi dipandu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang mendengarkan, aku yang mendengarkan. Fokus, siap ya. Oke, duduk kembali. Pertama dimulai dari kelompok 5. Silakan yang mewakili kelompok 5 untuk berdiri menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Primas. Grafik perbandingan senilai, grafiknya berbentuk lurus. Grafik berbalik nilai, garisnya berbentuk lengkung. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya, kemudian presentasi kedua dari kelompok Prisma. Silakan untuk Rena yang mewakili kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prisma. Grafik perbandingan senilai berupa garis lurus. Grafik perbandingan berbalik nilai berupa garis lengkung. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Prisma. Selanjutnya kelompok Balok yang akan menyampaikan presentasinya. Silakan Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grafik perbandingan senilai berupa garis lurus. Kalau grafik perbandingan berbalik nilai berupa garis lengkung. Ya, itu pendapat dari kayaknya sama dari kelompok ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok dua. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Kumur. Silakan mewakili memberikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kubus yang beranggota Afifah Rinjani, Apri Ardiansa, dan Erpansyah. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Grafik perbandingan senilai merupakan garis lurus yang terus naik, sedangkan grafik perbandingan berbalik nilai merupakan garis lengkung yang terus turun. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok Kubus. Nah, terus jadi pada dasarnya apa yang kalian presentasikan di masing-masing kelompok itu sama, ya, pada dasarnya sama. Nah, sekarang kita simpulkan bersama apa bentuk grafik perbandingan senilai dan bagaimana bentuk grafik perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai G terhadap E merupakan garis lurus yang melalui pasangan titik X, Y yang melalui koordinat titik 0,0. Makanya tadi dimulai dari 0,0 kemudian naik ke atas. Nah, sedangkan grafik perbandingan berbalik nilai Y terhadap E merupakan kurva yang kalian sebut tadi garis lengkung. Itu adalah kurva yang mendekati sumbu koordinat tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Jadi grafik ini berbalik nilai tidak memotong sumbu koordinat dari sumbu X maupun sumbu Y, ya. Kalau tadi senilai dia dimulai dari titik 0,0 terus naik ke atas. Ya, paham ya? Ya. Paham ya? Jadi bisa membedakan mana grafik perbandingan senilai, mana grafik perbandingan berbalik nilai. Kalau kalian kemarin sudah bisa membedakan mana soal perbandingan senilai dan mana soal perbandingan
berbalik nilai. Hari ini kita dapat lagi satu pengetahuan, bentuk dari grafik perbandingan senilai maupun berbalik nilai ternyata itu berbeda, ya. Sudah paham? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Nah, untuk tugas kalian kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 halaman 38 ya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang soal perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu hadiri, pelajaran kita pada hari ini tetap tersenyum dan tetap semangat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada Supervisi Akademik pada tahapan pasca observasi bersama saya Febrian Sakuntala Devi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Belapangan Pagar. Dan saya masih ditemani dengan Ibu Mismiati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan Supervisi Akademik. Saya juga ditemani oleh Bapak Eko Susanto sebagai pengajar praktik pada guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mismiati, Bapak Eko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Baik, percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Mismiati terkait jalannya proses observasi kelas ya Bu ya, yang telah Ibu Mismiati lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukannya observasi kelas yang telah berlangsung? Awalnya sih ya merasa tegang karena biasa mengajar tidak ada yang mengawasi ya kecuali saya sebagai ibu dan anak-anak. Tapi alhamdulillah berjalan dengan Alhamdulillah ya, observasinya berjalan lancar. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Mismiati lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan kemudian langkah-langkahnya juga dan tahapan pembelajaran apa yang Ibu Mismiati lakukan dalam kegiatan observasi kelas. tahapan yang saya lakukan itu pertama menganalisa karakteristik dan kebutuhan murid, kemudian membuat perangkat pembelajaran dan juga LKPD untuk pembelajaran kelompok. Adapun area pengembangannya adalah area pengetahuan dan area keterampilan, di mana area pengetahuan itu yang saya inginkan dan saya kembangkan itu ialah mengidentifikasi masalah grafik perbandingan senilai dan grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi kemudian untuk area keterampilannya yaitu agar siswa dapat membuat grafik perbandingan senilai dan grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk area pengembangan yang difokuskan itu pada area pengembangan aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Ibu ya. Menurut Ibu Mismiati, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu Mismiati sampaikan tadi dan apakah area pengembangan itu sudah berhasil dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran ini? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik. Tapi juga saya merasa ada kekurangan pada saat saya mengajar. Jadi menurut Ibu Mismiati itu sudah berjalan dengan lancar, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Nah, menurut Ibu itu kekurangannya itu pada aspek apa sih? Kendala-kendala apa yang Ibu Mismiati hadapi pada saat proses pembelajaran itu? Misalnya pada saat anak itu dikelompokkan atau belajar secara kelompok, jadi masih terlihat ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah, menurut saya kita tidak aktifkan anak ini karena anak tersebut secara pengetahuan dasarnya tentang matematika ya tentang pelajaran matematika itu sangat kurang, sehingga mereka untuk berkolaborasi dengan teman yang lain di mana pengetahuannya lebih dari mereka, jadi merasa canggung. Jadi menurut Ibu Mismiati itu kendalanya adalah
kemampuan awal Siswa, awal dasar siswa ya, siswa, iya. awal masing-masing siswa itu yang tidak merata ya. Kemudian mengapa sih Bu itu tuh bisa terjadi gitu ya Bu ya, dengan kemampuan awal anak yang berbeda-beda, kemudian gimana nih untuk memberikan solusinya seperti itu? Ya sebenarnya ini seperti kalau saya tanya Ibu Febri, ibaratnya kita menyalahkan tingkatan sekolah di bawah kita bisa. Cuman ya sebenarnya tugas kita sebagai pengajar, bagaimana anak itu bisa setidaknya bisa setara dengan teman-teman yang lain. Nah, atau mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi itulah perlu lagi dimantapkan dalam pembelajaran ini. Jadi mengenai kita bisa melihat gaya belajar anak mana yang mereka bagian dari auditori, kinestetik ataupun visual. Jadi harus dimaksimalkan. Jadi untuk rencana pembelajaran Indonesia ke depan itu terkait dengan akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan gaya dan karakteristik anak, auditori, kinestetik dan visual seperti itu. Sehingga pemerataan kemampuan awal anak siswa itu kurang lebihnya sama ya. Iya. Jadi anak yang satu, ibaratnya kalau dia sudah dikelompokkan dalam kategori itu, kita akan lebih mudah ini instrumen kita untuk dari setiap kelompok anak itu kan akan berbeda-beda ya. Auditori kita bikin instrumen seperti apa, ya kinestetik seperti apa, ya auditori seperti apa. Jadi harus kita maksimalkan lagi. Nah, mungkin yang kemarin belum maksimal gitu. Sehingga bisa terjadi ketidakaktifan anak itu salah satunya. Selain pengetahuan dasar mereka yang kurang juga. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Misniati rencanakan itu ya, itu akan terrealisasikan dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya ya Bu ya. Nah, kemudian kapan nih Ibu akan melakukan perubahan rencana pembelajaran yang telah Ibu paparkan? Saya belum bisa memastikan itu kapan waktunya, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Saya buka kabar baiknya Ibu ya. Ibu Misniati, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang rencana yang telah Ibu buat akan terrealisasikan dengan baik ya Ibu ya. Baik, selanjutnya diberi kesempatan kepada Pak Eko Susanto sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan pada tahapan observasi kelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih waktunya Bu Febri, Bu Misniati. Kemarin sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Kemudian Bu Febri juga sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Misniati. Sebelum saya mengasih umpan balik, boleh saya sekali lagi tanya, ini perasaan Bu Misniati setelah diobservasi oleh Bu Febri ini seperti apa? Kan ini beda ya, biasanya kan supervisi ini oleh kuasa sekolah, sekarang oleh rekan sejawat. Nah ini perasaannya gimana Bu? Sebenarnya perasaannya sama aja, Pak. Sama-sama tegang. Jadi saya tidak melihat itu kepala sekolah artinya atasan saya adalah bimbingannya, atau Bu Febri itu lebih muda dari saya. Asal-asal aja lah, toh dia belum berpengalaman dari saya. Tidak seperti itu Pak, sama aja. Ya. Tapi lebih rileks atau tidak? Sepertinya ya kayak lebih rileks. Beda ya Pak. Beda ya. Masih ada beberapa perbedaan ya Pak. Mungkin kalau sama kepala sekolah lebih Tegang. gitu ya. Tapi maksudnya itu persiapannya Pak. Persiapannya dengan supervisi kepala sekolah, dengan diobservasi oleh Ibu Febri, persiapannya itu sama. Jadi begini Bu Misniati, dalam pendidikan di penggerak ini supervisinya sekarang mulai dibuat dengan pendekatan coaching. Makanya prinsip kesetaraan
berubah menjadi yang setara. Jadi prinsipnya itu kesetaraan, saling percaya, sehingga apapun Ibu boleh terbuka. Kadang-kadang Ibu Febri makanya lebih santai, lebih relax gitu. Dan bukan Bu Febri yang menggurui kan, kalau metodenya tadi, kalau coaching ini justru tujuannya menggali potensi yang ada di Ibu Wismiati. Makanya mungkin ketika observasi sampai ke paskanya itu mungkin Bu Febri tidak ngasih tahu, tapi hanya menggali gimana sih Bu, mengapa begini Bu, apa. Artinya itu hanya mencari apa ya, supaya potensi yang ada di dalam diri sendiri yang muncul, bukan karena arahan yang selama ini mungkin kepala sekolahnya yang mengatakan seperti itu. Kemudian di dalamnya itu tidak dilakukan dengan rileks, santai, sehingga saling terbuka, saling saling mengerti. Artinya kebutuhan Bu Febri seperti apa, kebutuhan Bu seperti apa, itu saling sharing di situ, karena prinsip mungkin seperti itu. Kalau saya lihat prosesnya, tadi prosesnya juga rileks, santai, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Tulis pun juga mengungkapkan dengan lebih enjoy gitu ya. Oh iya, dari segi ininya Pak ya, kesulitannya gitu Nah, ya, maksudnya itu ya. ada Kalau dengan kepala sekolah, ini apa, kepala sekolah saya menilai saya begitu Pak ya. Kalau dengan sejawat kan kita masing-masing menggali potensi pada diri kita masing-masing. Jadi tidak disamakan seorang kepala sekolah yang menilai bawahannya, tidak. Tapi berfokus untuk perbaikan proses pembelajaran. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Semoga kedepannya dari Bu Febri maupun Bu Miss akan selalu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri semua. Sukses dalam mengajar di sekolah ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Eko, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan atas kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Demikian dari kami, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Eko dan